Verdi Sambo itu setelah Kemudian, ya, Yosua itu, ya, dia ya, sangat banyak menghubungi banyak orang. Dia bahkan bertemu Kapolri. Dia ngelapor ke Kapolda Metro Jaya. Dia juga menghubungi senior-senior yang lainnya. Bahkan dia menemui Komnas HAM dan Kompolnas. Dia sudah terbayang bagaimana membangun skenario ini sehingga dia perlu mendatangi orang-orang tertentu untuk mendukung, menyokong cerita dia. Putri Chandrawati ketika 3 kali pemeriksaan awal itu selalu mengubah keterangannya. Yang pasti kami hanya berani menyebutkan itu ada kontak fisik. Gitu, kontak fisik. Kita bahkan dapat detailnya kan kita nggak berani. Kompol Baikudwibowo ini diperintahkan oleh Sambo dan beberapa orang petinggi lainnya itu untuk menghancurkan CCTV. Ketika penggeledahan itu tiba-tiba seseorang dalam rumah Baikuni itu, ya kan, menyerahkan eksternal hard disk, rekaman yang selama ini hilang, yang selama ini sudah dihancurkan itu sama mereka itu ternyata masih menyisakan, masih bersisa di satu tempat ya eksternal hard disk dan ditemukan secara nggak sengaja. Dari Pasadena, California, Amerika Serikat, selamat malam, dan juga dari Jakarta, Indonesia, selamat siang. Kita bersama dengan Mas Moses Silalahi, betul? Mustafa Silalahi, panggilan Moses. Oh, oke. Mas Moses selaku redaktur utama hukum dan kriminologi Tempo, kriminalitas majalah Tempo. Iya, kriminalitas majalah Tempo. Saya ingat jurusan kriminologi di FISIP soalnya. Iya, di UI. Oke. Dan seperti kita ketahui, Tempo ini adalah salah satu media yang sangat getol sekali dan sangat menarik sekali ulasan-ulasan dan penyelidikannya dan investigasinya mengenai kasus penembakan Brigadir Joshua oleh Verdi Sambo and the gang lah ya. Oke. Saya walaupun di Amerika ini saya tetap mengikuti dan membaca 2 terbitan Tempo yang terakhir ini. Yang pertama itu adalah terbitan Tempo yang motif pembunuhan Brigadir Joshua, betul? Iya. Dan yang kedua adalah para penyokong Sambo. Iya. Oke, kita bahas dari temuan Tempo yang motif pembunuhan Brigadir Joshua dulu. Karena ini menarik sekali. Nah, sebetulnya ditulis di majalah ini, ada relasi kuasa yang pengaruhi keterangan para bawahan Sambo. Nah, gimana temuan dari Tempo? Ini kalau ya selamat siang ya, atau selamat pagi, selamat malam ya di Pasadena ya, Mas Surya. Siap, selamat malam. Ya. Oke. Kalau kita bicara relasi kuasa ya dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua itu lebih kepada urusan pelecehan seksual gitu. Nah, ini sama dengan metode adanya pelecehan seksual. Kenapa? Karena ada banyak keraguan cerita bahwa Joshua itu melecehkan Putri Chandrawati. Kenapa? Karena dari sisi atasan itu berbeda. Biasanya pelakunya itu adalah atasan kepada bawahan. Gitu. Nah, dalam hal ini Brigadir Joshua itu adalah bawahan. Beliau itu aslinya kan ajudannya Verdi Sambo. Cuman selama beberapa minggu itu belakangan difungsikan sebagai sopirnya Putri Chandrawati. Artinya kecil sekali relasi kuasa. Dan perlu dicatat semua saksi yang ada ini itu adalah semuanya, hampir semuanya itu bawahan Verdi Sambo dan Putri Chandrawati, termasuk juga para perwira dan personel Polri yang ikut terkena hukuman kode etik ya, baik itu di Mabes Polri maupun di Polda Metro Jaya. Gitu, Mas Wiyah. Nah, ini menarik sekali. Dan juga ada tulisan dari Tempo yang mengatakan bahwa soal rumah tangga Putri dan Sambo mulai hambar, betul? Kira-kira sebulan atau berapa bulan berikut sebelumnya ya, sebelum peristiwa di 7 Juli. Iya, dan ada perselingkuhan dibilangnya katanya. Nah, ini apakah ini berkaitan dengan motif atau apa yang diketahui Tempo pada saat menulis ini? Ini bukan merujuk pada motif ya, dan kita juga tidak menyebutkan secara detail siapa yang berselingkuh dalam hal ini. Tapi ini buktikan ada keretakan rumah tangga di antara Verdi Sambo dan Brigadir Joshua. Inilah kemudian yang kita tuliskan di edisi yang motif pembunuhan Joshua itu. Ini mungkin adalah rangkaian gitu,
rangkaian cerita yang terjadi peristiwa pada 7 Juli dan kemudian 8 Juli 2022 itu, Mas Uya. Soalnya, nah bisa diceritakan nggak 1 jam di Magelang tuh apa sebetulnya? 1 jam di Magelang yang mana nih? Bagian mana nih? Bagian mana Ya, nih? ya, bagian yang Jadi menarik gini, lah. Ya, jadi begini, ya, 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 saya mungkin sedikit cerita ya, kenapa ya, akhirnya Tempo menurunkan ini. Jadi motif ya, pembunuhan Yosua ya, itu adalah yang ketiga ya, kalau nggak salah ya. Yang ketiga ya, laporan utama Tempo ya, ya kita ya, turunkan. Kenapa kita akhirnya menurunkan itu? ya, Karena pertama kita ingin menjawab. Gitu. Ini kan ada orang mati dibunuh, gitu kan, ya, Brigadir Yosua. Pasti ya, kan ada alasannya dia dibunuh. Kenapa nih muncul? ya, Nah, yang kedua adalah banyaknya informasi simpang siur gitu yang muncul. Sampai ya, sekarang juga masih ya, simpang ya, siur ya, karena belum ya, apa-apa ya, tiba-tiba mantan pengacara Barada Richard itu bilang ada hubungan intim antara Putri dengan Kuat Ma'ruf. Nah, itu kan yang kemarin itu kan muncul tuh. Nah, iya, iya, yang itu akhirnya muncul. kami mencoba memberikan gambaran kepada pembaca, pada publik khususnya, bahwa Iya, ada rangkaian peristiwa yang menunjukkan ini. Gitu. Kenapa motif ini iya, penting? Jangan sampai motif ini juga hilang ketika di iya, pengadilan nanti berjalan, Mas Uya. Jadi makanya ada cerita perselingkuhan, iya. kemudian ada peristiwa pada 4 Juli. 4 Juli itu sekitar 4 hari Senin. Juli, 4 Juli ya, 4 ah, Juli. iya. Nah, 4 Juli itu Apa kan ini? di situ disebutkan ketika itu Verdi Sambo tidak di rumah ya. Ini di Magelang ya, Mas Uya ya. Iya, iya, 4 Juli, ketika itu Ibu Putri Chandrawati sedang menonton TV di lantai bawah bersama para ajudan dan pembantu yang lain. Itu ada Kuat Ma'ruf, iya, ada Ricky Rizal, ada Richard, juga ada Yosua. Gitu. iya, Nah, iya, situlah pertama ada sentuhan kontak fisik gitu. Jadi Brigadir Yosua itu mendatangi Putri Chandrawati, lalu seakan-akan akan membopong gitu Ibu Putri. Nah, ini kemudian ditegur oleh Kuat Kuat Ma'ruf. Ma'ruf. Nah, Kuat Ma'ruf Iya, yang menegur ini. Dan dia bahkan, Kuat Ma'ruf mengeluarkan ancaman, kamu jangan macam-macam, nah nanti kalau sekali lagi begini, saya akan laporkan ke Bapak. Bapak ini dalam hal ini adalah Verdi Sambo. Nah, peristiwa ini kemudian berulang lagi, Mas, di 7 iya, Juli, gitu. 7 Juli. Itulah iya, seperti kita tulis, bagaimana iya, Kuat Ma'ruf itu memergoki Brigadir Yosua mengendap-endap ya dari lantai 2. Jadi Putri Chandrawati itu kamarnya di lantai 2 dan si Yosua itu mengendap-endap keluar dari kamar, dan saat itu juga ada Susi, pembantu rumah tangganya Putri Chandrawati di tangga iya, yang juga melihat hal yang sama. Nah, itulah kemudian terjadilah pertengkaran lagi gitu. Apa yang terjadi di dalam kamar ini yang masih agak merepotkan kita ya, satu sisi ya. Gitu. iya, Kalau kami sih menuliskannya dengan kontak fisik ya, dengan adanya kontak fisik. Kenapa? Karena masalahnya adalah kita tidak bisa mengkonfirmasi apa yang terjadi oke. di kamar itu, Mas. Karena hanya ada Putri Chandrawati dan Yosua gitu. Sementara Yosuanya sudah almarhum. Tidak mungkin kita wawancara almarhum kan. Iya, betul. Nah, iya. itu Tapi itu makanya repot kita. tapi tanggal 7 Juli itu kan bukannya adalah hari pernikahan. Betul, Ulang tahun pernikahan hari antara ulang Ferry tahun Sambo pernikahan dengan Bu Putri. ke 22 tahun ya. Gitu. Nah, Nah, ini banyak sekali ya bumbu-bumbu sebenarnya yang kalau kita nggak berani iya, menulisnya iya, gitu. iya, Kenapa iya, iya. alasannya itu terjadi? Gitu. Nah, jadi kalau emang ada perselingkuhan, jadi yang berselingkuh berarti adalah Kita tidak ibu. bisa menyebut siapa yang berselingkuh, Iya, iya, tapi hanya iya, kita iya. menyebut ada kontak fisik. Dan apakah 7 Juli itu ada perselingkuhan atau tidak, kami belum berani menuliskan hal tersebut. Yang pasti itu ada kontak fisik antara Yosua dengan Putri Chandrawati. Bahwa kemudian ada informasi berikutnya, kemudian kan karena sepekan lalu kan Komnas HAM, Iya, kalau tidak salah, Komnas HAM dan Komnas Perempuan berkeyakinan ada pelecehan seksual ya, di lantai 2 iya, rumah iya, Verdi Sambo di Magelang. Nah, cuman iya, persoalannya gini, Mas, ini juga kami tuliskan. Putri Chandrawati ketika 3 kali pemeriksaan awal itu selalu mengubah keterangannya. iya. Selalu mengubah keterangannya. Ini yang agak merepotkan, makanya kami juga
tidak berani mengambil kesimpulan terlalu jauh ya gitu. Kita tidak tahu, jangan-jangan ada kesaksian akhir karena masih 2 minggu lalu dan minggu lalu juga dia masih diperiksa sama tim khusus Mabes Polri. Iya. Nah, tapi benarkah ada kan Tempo menulis hampir semua temuannya, tapi ada temuan soal BAP dari Ibu Putri yang justru kenapa BAP Ibu Putri itu tidak ditulis di dalam Tempo? Dalam temuan. Kami nggak menyebut BAP, yang pasti kami menyebut pemeriksaan ya. Gitu. Tapi, ya karena itu gitu, karena ada beberapa informasi yang menurut kami kalau kita gambarkan secara detail itu akan melanggar kode etik jurnalistik, Mas Wia. Apakah tidak mau Tempo jadi seperti Enero? Enggak ya. Enggak lah. Tapi ke arah situ enggak ya? Enggak, kita makanya tidak menuliskan, biarkanlah nanti ini terungkap di pengadilan. Karena kita tidak mau juga menggiring-giring pembaca. Karena repotnya itu, Mas, kalau misalnya adalah informasi, katakanlah begitu ya, ada informasi apapun itulah. Gitu. Kalau orangnya masih hidup, kita akan kejar dia untuk konfirmasi. Iya. Kemanapun dia, kita akan kejar untuk konfirmasi. Itu biasa kami lakukan, Tempo lakukan untuk mendapatkan cover both side. Gitu. Cuman kan ini orangnya sudah meninggal. Kita juga tidak mau ikut tenggelam dalam skenario. Karena kan skenario di luar ini kan banyak sekali, Mas, soal ini, Mas. Kita coba meluruskan saja apa yang sedang terjadi di pembaca, di masyarakat saat ini. Iya. Nah, sekarang sebetulnya gini. Tapi kan waktu itu majalah Tempo sempat bilang bahwa Yosua ke kamar Ibu Putri itu karena dipanggil, betul? Iya. Iya. Kenapa tiba-tiba dibilang jadi ada pemerkosaan? Nah, ini kami tidak menyebutkan pemerkosaan ya. Yang menyebut pemerkosaan itu pihak ya. Di luar gitu. Nah, itu tadi kecurigaan dugaan kita ya, ada perubahan lagi dalam keterangan Ibu Putri ya kepada penyidik gitu. Karena selain Putri Chandrawati, Mas ya, Barada Richard sendiri itu mengubah kesaksian sampai 3 kali gitu kan. Kalau dari awal kan dia mengatakan meyakini bahwa tembak menembak nih dari tangga, tembak bahkan tembakan terakhir itu dari tangga, kemudian berubah lagi tembakan terakhir dia datangin ke Yosua, kemudian berubah lagi ke keterangan ketiga dia mengatakan melihat dia turun dari tangga melihat Sambo sedang pegang pisau dan Yosua terkapar di sampingnya sambil bersimbah darah. Dan keterangan keempat itulah dia baru menyebutkan Sambo ikut menembak Yosua. Begitu, Mas. Oke. Tapi kalau dari investigasi atau riset dari majalah Tempo soal misteri di dalam kamar ibu itu, sebetulnya lebih kemana arahnya? Ya, kita pasti sudah tahu ya informasinya ya, pengetahuannya itu. Cuman memang yang pasti kami hanya berani menyebutkan itu ada kontak fisik. Gitu, kontak fisik. Kita bahkan dapat detailnya juga kan kita nggak berani. Nah, nanti kayak Mas Uya bilang tuh kayak ini aroma kacau. Oke. Oh, tapi detailnya itu bisa dipercaya ya? Harusnya sih ya, karena itu bagian dari pemeriksaan. Tapi itu bisa berubah loh, dengan catatan Mas Uya ya. Itu bisa berubah. Iya. Oke, ini menarik sekali. Saya sudah mulai paham. Oke. Tapi dalam tulisan Tempo ada juga yang namanya katanya tangan Tuhan dalam penyelidikan, betul? Ya. Ini maksudnya apa nih? Tangan Tuhan dalam penyelidikan, menarik. Begini, Mas. Jadi titik apa ya namanya sebutannya? Titik balik ya atau titik kulminasi gitu. Penyelidikan ini terjadi pada 8 Agustus 2022 gitu. Jadi selama 1 bulan, selama 8 Juli sampai 8 Agustus itu penyidik ya, tim khusus ya dalam hal ini ya. Tim khusus itu hampir kesulitan mencari kesaksian. Kenapa? Karena para tersangka itu masih bertahan, termasuk si Barada Richard ya, dengan skenario tembak menembak dan pelecehan seksual di kompleks Duren 3. Gitu. Sampai pada satu titik pada 8 Agustus itu Richard bertemu dengan salah seorang penyidik senior berpangkat komisaris jenderal. Itu dia akhirnya mengaku bahwa tidak ada baku tembak, yang ada adalah dia menembak dan Sambo menembak. Tapi itu kan baru pengakuan, Mas Uya, jangan salah.
Gitu. Iya, iya. Dalam proses penegakan hukum, proses hukum, pengakuan itu tidak bisa hanya diambil Iya, dari satu iya, orang. Setidaknya kan kalau dari KUHP, kalau menurut KUHP kan ada dua barang bukti ya, iya, gitu, iya, satu iya. pengakuan. Nah, barang bukti ini yang sempat kesulitan. Kenapa? Karena salah satunya adalah CCTV. Sejak awal CCTV di sekitar Iya, kompleks Duren 3 itu hilang, Mas. iya, Gitu, iya. hilang, Ah, ya ya, kan? oke. Iya, Hilang kan? iya. Nah, jadi yang terkait dengan tangan tuan ini adalah penemuan CCTV yang sempat ramai kita bicarakan dulu soal di pos Iya, Satpam. Nah, pos Satpam ini iya, kamera ini persis berada di dekat di menyorot ke rumahnya iya, Verdi Sambo gitu. Nah, kamera iya. apa DVR lah, Hmm. digital video recorder dari Oke, kamera iya. rekaman CCTV inilah kemudian ditemukan. Di mana ditemukan? Ditemukan tak jauh dari rumah Verdi Sambo, yaitu di sebelahnya, di rumah si Iya. Kompol Baikuni Wibowo. Hmm. Itu Iya. Kompol Baikuni Wibowo ini diperintahkan oleh Sambo dan beberapa orang petinggi lainnya itu untuk menghancurkan CCTV. Itu. Nah, itu pun Mas, ini kan DVD ini kan Iya, sudah hancur iya, ya DVR ini ya. iya. Ternyata tiba-tiba ya kan tiba-tiba ketika Hmm. penggeledahan tanggal 11 atau 10 Agustus ya saya kurang ingat, itu tiba-tiba seseorang dalam rumah Baikuni itu ya kan menyerahkan Hmm. eksternal hard disk gitu loh. Oke. Padahal ini nggak tahu nih ada eksternal hard disk ini. Artinya Iya, 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 iya. penyidik nih datang nih ke rumah Insidentil nih, ya, ya. menyidik Iya, datang mau gerbek nih ke rumah, misalnya ke rumah iya, saya lah gitu. iya, Mereka iya, dalam iya, bayangan iya, mereka iya. nggak bayang tuh ada hard disk gitu. Iya, iya, Tiba-tiba iya. dilalah si penghuni rumah nawarin, ini Pak hard disknya nggak dibawa nggak gitu. Nah ternyata setelah diolah dibawalah ke Mabes Polri, ternyata di hard disk itulah ditemukan video kopi ya, Mas, kopi dari rekaman CCTV yang mengarah ke rumahnya Verdi Sambo. Artinya rekaman yang selama ini hilang, yang selama ini sudah Iya. dihancurkan itu sama mereka itu ternyata masih menyisakan, masih bersisa di satu tempat ya, secara hard disk dan ditemukan secara nggak sengaja. Itulah tangannya, Oke. Mas Wian. Oh, jadi terkopi secara memang sistem, apa emang ada orang yang ngopi sebelum dihancurkan? Ada orang yang ngopi, itulah dia makanya tidak ada kejahatan yang sempurna, maksudnya. Kilaf dia. Wah, yang ngopi Kalau ini sekarang seandainya itu gimana tuh? tidak, itu di orangnya ya itu Baikuni itu maksudnya. Iya, iya. Iya, jadi suruh menghancurkan dia kopi. Dia kopi, kilaf Mungkin itu. tadinya buat ini pribadi ya. Buat lucu-lucuan kali buat koleksi. Kepo ya itu betul. Yang penting gue punya nih. Tapi yang ngasih orangnya dia. Orangnya dia, keluarganya dia. Secara polos ya. Iya, iya, iya. Mudah-mudahan hubungan mereka baik-baik aja ya. Setelah Amin. ini. Ya. Nah, soal sarung tangan hitam. Ya. Dalam tulisan Tempo, itu apa benar ini adalah bentuk dari perencanaan pembunuhan? Ya. 340. Iya, benar. Jadi kan sarung tangan hitam Ya. juga lah yang sebenarnya direkam ya, ditemukan dalam rekaman CCTV ya, maksudnya. Ada di dalam rekaman itu ya. Ya. Jadi sarung tangan itu kenapa dianggap sebagai bukti 340 Ya. Karena dia sudah menyiapkan, artinya sudah menyiapkan sarung tangan hitam itu untuk menembak ataupun mengeksekusi. Ya. Kenapa? Sarung tangan hitam ini maksudnya itu berguna untuk menutupi jelaga. Jadi kan ketika seseorang menembakkan senjata api, baik itu laras pendek maupun laras panjang, itu pasti akan menyisakan jelaga hitam di tangan dia. Nah, sarung tangan ini untuk menghilangkan jelaga hitam itu, dia tahu artinya dia juga sudah berpikir untuk menembak. Hanya dia menggunakan sarung tangan hitam supaya jelaganya itu nggak nempel di tangannya dia. Begitu maksudnya. Iya. Oke, jadi emang ini adalah bisa dibilang perencanaan ya, sudah direncanakan ya. Oke. Nah, sekarang dari dibalik foto Yosua saat menyetrika baju, ingat ya? Ya. Sebelum pembunuhan yang dikirim Putri ke pacar Yosua, betul ya? Ibu Putri mengirim foto itu ke pacar Yosua ya? Iya. Nah, apa ini bisa menjadi bukti kuat bahwa tidak ada permasalahan antara Putri dengan Yosua? Gimana temuan Tempo? Yang pasti kami tidak menemukan adanya konflik sebelum tanggal 7 Juli gitu. Tidak ada, artinya hubungan Yosua dengan Putri Chandrawati serta Sambo itu baik-baik saja selama sebelum dieksekusi itu terjadi. Nah, soal foto ini memang kami juga masih belum tahu kapan itu peristiwa terjadi, tapi
yaitu hubungan mereka baik-baik saja sebenarnya. Ya, oke. Nah, bagaimana ini berkaitan dengan tulisan Tempo soal otopsi yang dilakukan berulang-ulang. Ya. Nah, gimana temuan Tempo terkait validasi dari hasil pemeriksaan autopsi ini? Ini memang menarik ya. Jadi soal otopsi ini kan sebenarnya menjadi petunjuk awal ya untuk kami memulai liputan Sambo ini ya, masuk ya. Jadi repotnya adalah kita tidak bisa mengakses otopsi pertama awalnya ya, pekan mungkin sekitar tanggal 11 Juli kemarin. Kita tidak bisa mengakses hasil otopsi. Kenapa? Karena di saat yang bersamaan itu muncul foto-foto dari keluarga Joshua di Jambi yang memperlihatkan berbagai luka ya. Nah, luka-luka itu kemudian membuat kita bekas-bekas luka ini membuat kita skeptis bahwa ini bukan asal tembakan tembak penembak, bukan tembak penembak, dan apalagi ada dugaan penganiayaan yang juga satu titik yang membuat kita agak semakin skeptis gitu dengan adanya pecahan rekoset. Kalau ingat, maksudnya itu ada tembakan di sekitar mulut dan itu rekosetnya itu artinya apa? Artinya rekoset ini, dan rekoset ini adalah tembakan pantulan dari lantai terus balik lagi kena kita, itu artinya dilakukan ditembak dengan jarak dekat. Nah, ini akan semakin menguatkan kita. Sementara kalau skenario awal mereka itu kan ditembak dari atas tangga ya, artinya jauh. Iya. Harusnya kan ya ini hukum fisika lah. Semakin jauh dia terlontar, maka semakin lemah dia kekuatannya. Artinya kan semakin tidak membantu. Iya, betul. Ini kita cross check. Kami coba cross check lagi ke sejumlah ahli forensik yang memang menyatakan reportnya kan kita hanya bermodalkan foto ya, foto dari pihak keluarga Joshua. Foto ini kita bawa, kemudian kita memperlihatkan dan memang ada kecurigaan bahwa dia ini tembakan segala macam, apalagi itu ada 5 ya, jangan salah lah, 5 tembakan. Kenapa 5 tembakan ini menjadi fokus kita? Karena Mas Uya kalau nembak orang mungkin sekali aja cukup gitu, Kalau misalnya Mas Uya diserang nih, kan, diserang tembak aja sekali aja. Ya, ini sampai 5 kali. Ini sama dengan modus yang dilakukan dari beberapa kasus, banyak sekali korban-korban tewas itu misalnya 17 tikaman, 15 tikaman, 10 tikaman gitu. Itu pasti dilakukan karena orang yang sakit hati, dendam, dan ada masalah. Emosi, udah terlalu emosi lah gitu kan. Nah, ini kan 5 kali tembakan, ini semakin membuat kita semakin bertanya-tanya ya, semakin skeptis ya dengan skenario adu tembak itu ya, Mas. Apalagi cerita di awal itu lebih horor lagi, Mas, lebih aneh lagi tuh. Kalau masih apa yang mana? Nah, cerita pengakuan Richard pertama kali. Jadi waktu tembak menembak itu, ya kan, si Joshua itu kena tembak 1 kali, udah kena tembak 1 kali. Nah, udah kena tembak 1 kali, orang ini berjalan maju. Oh, sakti dong. Wah, itu makanya kita bilang, wah ini hebat banget ini Joshua, gitu kan. Ngeri banget. Jadi kita aja misalnya kena silet pisau aja langsung mundur gitu kan, misalnya begitu kan. Orang tembakan pertama masih bergerak sekitar 1 langkah 2 langkah, bertembak lagi, bergerak lagi sampai kemudian tembakan kelima mati. Nah, ini kan semakin aneh ceritanya gitu. Ini yang kemudian kita cross check sana sini sampai kita kemarin target kami itu mendapatkan foto ya, Mas Joshua ya, foto bagaimana Joshua terkapar di rumah kompleks Duren 3. Kenapa? Karena sebelumnya fotonya. Sebelumnya kalau masih ingat, ini kan ada banyak dugaan ya. Katanya dia dieksekusi di Magelang lah, dia dieksekusi di sekitar jalan tol antara Magelang, Cikampek, Cipali segala macam. Bahkan kami dapat info dia dieksekusi di kawasan Cawang gitu. Kami bahkan datangin tuh tempatnya di Cawang gitu. Yang ternyata nggak ada. Mau didatangin ya? Kami datangin. Kenapa? Karena sederhananya begini. Kalau foto itu terlihat banyak ceceran darah, artinya itulah TKP pertama. Itu asumsi. Nah, kami lihat foto itu, bagaimana kemudian jangan lupa Mas, bajunya. Gitu. Nah, bajunya apa? Karena kan ada muncul tuh, dia nggak pakai baju segala macam, banyak lah cerita aneh-aneh lah pokoknya. Nah, saat itulah kita melihat dia tuh pakai kaos putih, celana jeans biru, bahkan masih menggunakan masker hitam.
di mulutnya gitu. Kita lihat banyak percikan darah. Nah, ini kemudian mendapatkan data bahwa informasi bahwa dia memang TKP-nya situ. Setelah TKP-nya itulah kita kemudian mencari otopsi ke sana kemari, mencoba membandingkan dan mendapatkan informasi sampai kepada autopsi kedua. Autopsi kedua pasca ekshumasi pembongkaran kuburannya itu juga kami sudah mendapatkan informasi ternyata ada satu tembakan yang fatal, Pak. Yaitu tembakan yang belakang kepala. Belakang kepala. Inilah sebenarnya tembakan yang paling mematikan. Mematikan. Kalau yang ke tubuhnya lain itu tidak mematikan. Itu mungkin ya masih bernapas lah. Ya, 5 menit, 3 menit. Tapi yang mematikan. Jadi kayak disiksa-siksa aja yang lain ya? Iya, yang lain tuh ya sengaja ditembak di tempat-tempat yang memang tidak mematikan itu. Nah, itu kita tidak tahu. Iya, iya. Karena itu kan bisa jadi karena meleset segala macam kan. Sampai ada tembakan di kepala, itu yang sangat dekat sekali tembakannya. Tembakan kepala itulah yang membuat dia mati. Dan itu kemudian muncul kan di hasil otopsi kedua si Yosua. Gitu. Ya. Dan otopsi kedua ini cukup verified ya, dalam arti kata verified. Sangat verified ya. Ya, verified dan mendekati apa yang kenyataan, karena itu tadi tembakan penutup itu yang paling penting dan jaraknya itu. Iya, tapi di otopsi kedua ini kan tidak ada penyiksaan kan katanya. Jadi tidak ada. Kita memang sejak awal juga mencari ya informasi soal penyiksaan. Karena kan memang ada informasi lebam-lebam itu Mas ya. Badan lebam. Kita memang sejak awal sudah skeptis lebam itu luka hasil penganiayaan. Kenapa? Karena memang biasa kalau kita mati atau sudah ada jenazah itu setelah beberapa hari dia pasti akan muncul biru-biru. Biru atau kemerahan ungu. Itu wajar. Nah, temuan kita balik lagi nih. Temuan Tempo apa soal ini? Secara logika kan, kalau pun ada kejadian apa di Magelang, itu kejadiannya di Magelang. Terus sebagai seorang istri jenderal gitu kan, apabila atau apapun ada kejadian apa gitu, kenapa mereka sempat pulang bersama-sama, beriring-iringan gitu kan? Nah, dan itu. Apa temuan Tempo apa gitu? Nah, itu kayak tidak terjadi apa-apa gitu. Ya, itu yang kami bilang tadi, tidak ada yang berbeda ya. Maksudnya tidak terlihat ada ketegangan gitu. Tapi bahwa ada perbedaan ya gitu. Pertama adalah Yosua ini adalah sopirnya Ibu Putri. Harusnya memang Putri lah yang Yosua lah yang menyopir, menjadi sopir mobil ketika Putri pulang dari Magelang ke Jakarta. Tapi kan pada prakteknya si Yosua kan berpisah mobil ya dengan Putri Chandrawati ya. Itu yang pertama, Mas. Yang kedua adalah baru kali itu memang dikawal Polres. Mereka meminta bantuan Polres Magelang untuk mengirimkan mobil pengawal, mobil patwal dari Magelang sampai menuju Jakarta gitu. Nah, itu cuma yang membedakan, tapi tidak ada ketegangan, tidak ada gitu, karena si Yosua juga sempat info kami terima, sempat mengirimkan WA kepada Ibu Putri dan Ricky kalau nggak salah, karena dia meminta senjata apinya dikembalikan, karena di Magelang itu kan pistol sama senjata laras panjang itu kan disita oleh Ricky pasca ribut-ribut di lantai 2 itu. Oke. Oh, jadi pistolnya disita di Magelang ya? Iya, di Magelang. Pistol sama senjata laras panjang dia disita. Oke. Isi WA itu diketahui dari mana? Ini keterangan dari saksi. Nah, ini menariknya memang WA ini, handphonenya ini itu tidak bisa ditemukan ya, karena Sambo itu hilang semua. Mereka mengganti handphone itu sama dengan iPhone 13 itu 14 Juli. Semuanya itu diganti. Handphone, termasuk handphone si Yosua kabarnya diganti menjadi iPhone. Padahal kalau kejadiannya nunggu berapa bulan, sekarang udah keluar 14 nih, iPhone 14. Iya. Tapi makin mahal lagi dong. Iya. Nah, oke. Dan sekarang kita kembali ke tulisan Tempo soal para penyokong Sambo. Iya. Oke. Nah, sebetulnya ini apa? Tulisan ini apa ada terkait dengan keterkaitan 3 Kapolda kah atau apakah? Atau mungkin banyaknya terlibat jumlah polisi yang sudah diperiksa sekarang? Iya. Jadi ini kami mencoba menggambarkan betapa masifnya ya
orang-orang yang terlibat dalam skenario Sambo ini, maksudnya ya. Jadi mungkin ini dalam pertama sejarah di Kepolisian RI, personelnya diperiksa sebanyak 97 orang atas pelanggaran kode etik untuk kasus yang sama. Untuk kasus yang sama. One case. Ini agak memprihatinkan, dan inilah kemudian yang menjadi alasan kami membuat liputan ini, Mas, para penyokong Sambo ini. Gitu. Kita ingin melihat siapa sih 97 orang ini, gitu. Dan ternyata belakangan kita melihat ada peran orang yang lebih tinggi lagi pangkatnya. Karena yang 97 orang ini, pangkat tertinggi yang diperiksa itu kan ada cuma 2 ya. Kalau nggak salah itu Brigjen Hendra Kurniawan, dia itu Kepala Biro Paminal di Propam, sama Brigjen Beni Ali ya, Kepala Biro Pengawasan Profesi ya, di divisi Paminal juga. Sementara ada orang-orang lain lagi. Siapa orang-orang ini? Orang-orang inilah yang kemudian dihubungi oleh Verdi Sambo untuk membantu skenario dia, skenario tembak menembak dan pelecehan seksual. Jadi memang ini cerita yang juga sudah kami tulis juga sih, memang Verdi Sambo itu sehari dan beberapa hari sebelumnya, kemudian setelah Yosua itu, dia sangat banyak menghubungi banyak orang dihubungin banyak orang. Dia bahkan bertemu Kapolri, dia bertemu Kapolri. Dia bertemu orang lain, dia ngelapor ke Kapolda Metro Jaya, Fadil Imran, Inspektur Jenderal Fadil Imran. Gitu. Dia juga menghubungi senior-senior yang lainnya gitu, untuk mendukung cerita. Yang memang uniknya adalah ketika dia bertemu mereka itu selalu saja menangis. Gitu. Selalu saja menangis, dia menceritakan itu adalah harga diri segala macam, harga dan martabat. Bahkan dia menemui salah seorang komisioner di Komnas HAM dan Komisi Kepolisian Nasional. Artinya memang Komnas HAM dan Kompolnas ini yang menyebabkan apa yang kita duga, memang Verdi Sambo ini bagaimanapun kan dia lama ya di reserse ya, Mas Uya ya. Dia selama menjadi penyidik, dia puluhan tahun menjadi seorang penyidik. Artinya dia sudah terbayang bagaimana membangun skenario ini, sehingga dia perlu mendatangi orang-orang tertentu untuk mendukung, menyokong cerita dia. Gitu tadi. Sinergi ya, bersinergi. Dan, pertanyaannya bukan permasalahannya. Orang-orang yang dia ceritakan tentang ini, entah petinggi-petinggi atau atasan-atasannya di polisian, Komnas HAM, Kompolnas, dia ceritakan sesungguhnya apa tidak? Apa mereka kena prank juga? Kayaknya kena prank, gitu, kalau kita dengar ya, kena prank ya. Karena bagaimanapun pembunuhan itu adalah mother of crime ya. Kalau dalam istilah hukumnya itu namanya mother of crime. Ibunya dari, artinya induknya kejahatan. Artinya kejahatannya tertinggi. Harusnya, saya yakin, kita yakin lah semua gitu. Orang-orang ini kalau sejak awal Sambo itu terlibat, pasti tidak akan membantu. Pasti tidak akan mungkin lah membantu. Memang Sambo dalam hal ini adalah menggunakan kedekatannya dengan sejumlah petinggi, pejabat, termasuk juga dia menggunakan kekuasaannya. Dia ini adalah, jangan lupa dia ini adalah statusnya PJU ya, Mas Uya ya. PJU itu adalah pejabat utama Mabes Polri. Ketika seseorang menjabat sebagai pejabat utama, artinya dia mendapat pelayanan VIP, terus juga dia punya anak buah yang banyak, anak buah yang lumayan banyak lah. Dan jangan lupa temuan kita juga menemukan dia ikut mengerahkan personel Satuan Tugas Khusus Merah Putih yang Satgasus Merah Putih yang dipimpin sejak Mei 2020 ya. Gitu. Nah, ada beberapa orang yang terlibat di Satgasus Merah Putih itu. Termasuk 3 Kapolda itu juga bagian dari Satgasus Merah Putih. Oke, 3 Kapolda itu terlibat secara, dalam arti kata, mengetahui cerita yang sebenarnya, apa yang kena prank? Kalau informasi kita yang sampai itu, mereka mendapatkan cerita ada skenario tembak-menembak dan pelecehan seksual. Mereka tahunya itu. Makanya itu mereka menghubungi beberapa anak buahnya di Polda Metro Jaya untuk segera membackup penyidikan di kompleks Polri. Nah, Tempo juga mendapatkan info ada peran dari perwira tinggi lainnya
yang membantu di skenario kasus Sambo sudah sejak lama. Ada nggak emang perwira tinggi yang memang membantu, tapi dengan mengetahui cerita yang sebenarnya? Ya, Mengetahui bahwa ini itu adalah skenario, bahwa ini adalah skenario, dan marilah kita buat sama-sama skenario-nya gitu. Ada nggak yang perwira tinggi yang terlibat dengan membuat skenario itu? Memang di liputan terakhir itu kita hanya menyebut Ya, ya mantan perwira tinggi pimpinan ya. Polri ya. Karena informasi ini masih kami kumpulkan, Mas Yulian. Jadi Oke. ada seseorang yang lebih tinggi lagi dari mereka ini yang kita masih 50-50 ini, apakah dia kena prank juga ataukah dia tahu peristiwa sebenarnya, tapi dia ikut ya mengerahkan anak buahnya langsung ke tinggi untuk membantu Sambo. Informasi ini sedang kami kumpulkan dan mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat kita akan berhasil menemukan fakta baru untuk menguatkan cerita ini. Penasaran. Orangnya yang ada di Satgasus Merah Putih juga? Pernah berada di sana. Oke. Sekarang masih ada di pemerintahan? Mas Ugi ini kayak wartawan. Oh, iya, 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 iya. Penasaran saya, Mas. Iya, iya. Kita tunggu saja, Mas. Iya. Tapi kita kira-kira sama nggak yang di pikiran kita ya? Gitu. Oke. Nah, terus Tempo juga mendapatkan info bahwa Verdi Sambo ini sudah menelepon dan komunikasi dan cerita ke salah satu petinggi polisi gitu kan. Nah, temuan Tempo sendiri gimana? Yang pasti ketika Cerita yang sebenarnya ya, cerita ya, sebenarnya. Jumat 8 Juli itu ya, Mas Uya ya, itu Sambo itu menghubungi dan dihubungi oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Itu menghubungi dan dihubungi, oke. Itu peristiwa itu pertemuan terjadi sekitar pukul 10 malam di ruangan kerjanya Pak Kapolri, dan situlah ditanyakan apakah Sambo kamu terlibat atau tidak. Siap, Jenderal, saya tidak terlibat pembunuhan ini. Kan ditanya ya sama Pak Kapolri ya. Itu kan sempat juga dibenarkan kan oleh Pak Kapolri. Jadi kita sejak awal sejak pertama kali edisi kita menyebutkan ada dua setidaknya pejabat tinggi yang dihubungi oleh Sambo. Yang pertama adalah Kapolri, yang kedua adalah Kapolda Metro Jaya. Oke. Nah, Kapolda Metro Jaya ini memang bagaimanapun dia ya komandannya wilayah ya, memang wajar hukumnya. Mau membantu atau mau apa itu terserah. Pasti itu dihubungin, dan dia juga ada melapor ke para petinggi lain. Nah, petinggi lain ini yang sedang kami juga telusuri. Bagaimana, Mas? Apa benar ada yang katanya temuan Tempo ada pertemuan 3 Kapolda di Polda Metro Jaya? Ya, mereka bertemu di Polda Metro Jaya ya, antara 3 Kapolda itu. Setelah pembahasannya terjadi bagaimana mereka berbagi tugas juga. Tugasnya diantaranya adalah backup penyelidikan kasus kematian Yosua, dan itu yang kedua adalah membangun opini itu. Ya, mereka membangun opini untuk adanya pelecehan seksual, karena inilah pelecehan seksual ini digaung-gaungkan memang sejak awal untuk melegitimasi pembunuhan itu yang selalu mereka gaungkan, dan itu penting menurut mereka cerita. Makanya cukup berbahaya sekali soal pelecehan seksual itu muncul lagi sebenarnya, karena bisa melegitimasi seseorang untuk membunuh. Loh, artinya mereka-mereka ini yang justru menguatkan dan mendukung bahwa pelecehan itu ada. Ya, mereka menggalang opini ya, dengan menghubungi sejumlah aktivis untuk adanya pelecehan ini. Dan kalau pelecehan ini memang skenarionya goal yang disetujui, maka dia nanti akan menjadi status terlindung di LPSK. Jika sudah dilindungi oleh LPSK, artinya dia memang bisa terlindung juga dari pemeriksaan. Dia boleh tidak diperiksa, boleh tidak di BAP, terus di karantina, segala macam, dengan sejumlah alasan. Makanya penting untuk mereka adanya pelecehan seksual itu.
Oke. Dan mereka dalam kondisi tahu nggak bahwa pelecehan itu ada atau tidak ada? Kita belum sampai ke situ. Tapi sesuai tadi apa yang kami sampaikan, mereka hanya mendapat cerita itu dari versi dari Sambo. Oke. Nah, benar nggak kalau Sambo marah ke Humas Mabes Polri karena rilis yang dibacakan tidak sesuai dengan briefingan soal tidak adanya pelecehan? Benar nggak itu? Ya, itu memang, ya benar, itu memang agak unik ya. Jadi ya seperti saya katakan tadi, Sambo ini kan menceritakan kronologis versi dia ya, kemana-mana ya, termasuk salah satunya itu ke divisi Humas Mabes Polri. Makanya dia infonya itu kesel dan kaget juga gitu ketika pada Senin 11 Juli 2022 kemarin sore ya pukul 17 itu mereka tidak menyinggung soal adanya pelecehan seksual dan segala macam. Kemudian rilis itu diulang lagi karena dia marah lagi kan diulang lagi menjelang malam kalau kamu tidak salah ya. Dan setelah disebutkan adanya pelecehan seksual karena skenario ini tidak sesuai dengan apa yang dia sampaikan. Nah, rilisan yang pertama kenapa bisa keluar begitu kira-kira temuan Temponya? Masih ada perdebatan. Nah ini juga kami tulis ya. Kami tulis di edisi yang laporan utama yang pertama, yang soal siapa pembunuh Brigadir Yosua. Di situ ada salah satunya petinggi pejabat di divisi Humas Mabes Polri itu menolak. Ada kalimat soal pelecehan seksual. Menurut si petinggi ini, si pejabat ini, dia mengatakan mending kalau soal pelecehan seksual biarkan saja itu di pengadilan. Dia tidak setuju. Artinya ada orang yang tidak setuju, ya. Ada pejabat yang tidak setuju dengan skenario awal si Verdi Sambo itu, yaitu soal pelecehan seksual. Makanya dia kesel, kok bisa nggak ada nih soal pelecehan seksual yang kemudian diulang lagi. Anda bayangkan betapa hebat kekuasaan Sambo ya, sampai bisa meminta lagi rilis ulang. Itu hebat sekali kekuatan itu. Repackage. Ya. Betul besar kekuasaan. Tapi intinya berarti ada petinggi dari Mabes yang tidak bisa disetir oleh Sambo dong berarti ya? Iya, dari awal itu sebenarnya sudah ada, cuma mereka tidak berani muncul dan tidak berani bersuara. Karena memang janggal ya, gitu, janggal. Kita aja yang masih baru-baru di dunia investigasi aja itu menganggap itu janggal. Jadi memang para pejabat-pejabat itu memang sudah makan asam garam di dunia investigasi. Nah, justru kita perlunya orang-orang kayak gini kita yang diketahui yang tahu ya kita tahu siapa orangnya gitu. Ya. Nah, itulah calon-calon nanti petinggi-petinggi polisi di masa depan berarti ya harusnya. Enggak berani muncul ya. Apakah mereka adalah orang-orang yang justru selama ini tersingkirkan? Enggak. Yang pasti mereka tidak satu kubu dengan Sambo. Iya. Gitu ya. Tidak ada satu kubu dengan Sambo. Tidak gimana? Tidak berada di satu kubu dengan Sambo. Oh, tidak berada di satu kubu. Artinya di dalam kepolisian ada kubu-kubuan. Informasi yang kami peroleh begitu. Ada kelompok ini, ada kelompok itu. Oh, banyak kelompok apa cuma 2 kelompok? Ada beberapa. Oh, ya mudah-mudahan cuma kelompok arisan aja lah ya. Atau kelompok golf gitu ya. Nah, ini tertulis juga di Tempo bahwa ada kedekatan Sambo dengan banyak petinggi kepolisian. Apakah temuan Tempo hal ini yang membuat kasus ini sulit terungkap? Iya. Jadi awal jadi sejak awal memang dia itu menggalang segala resource yang ada. Ya. Baik teman-temannya, kepala ini sebenarnya untuk membangun skenario ini. Dan tadi seperti yang kami sampaikan tadi, hampir semua yang terlibat itu kalau tidak berada di divisi yang sama, atau divisi propam, juga berada di Satgasus Merah Putih. Merah Putih. Satgasus Merah Putih ini lembaga yang organisasi dalam Mabes Polri yang lumayan kompleks dan banyak sekali
banyak sekali anggotanya, dan hampir semua petinggi-petinggi itu hampir semuanya itu masuk ke dalam struktur Satgas Merah Putih. Nah, Mas, ya. Apakah circle atau lingkaran kelompok-kelompok Sambo di Satgasus Merah Putih ini yang membuat kasus ini jadi terasa lambat? Ya, salah satunya begitu ya. Ada seorang petinggi ya di Mabes Polri ya, Mas Buya, yang mengakui. Kedengeran ya suara saya? Kedengeran. Yang mengakui hal ini. Kenapa? Karena pasca dibubarkannya Satgasus Merah Putih oleh Kapolri Jenderal Pak Prabowo, penyelidikan semakin lancar. Penyelidikan semakin lancar, semakin terbuka lah jalan. Jadi kalau sebelumnya ini banyak ditutupi oleh orang-orang ini kompak gitu, karena mereka atas nama ini tadi ya, solidaritas ya sama organisasi itu mendukung. Dan perlu dicatat juga Satgasus Merah Putih ini organisasi di internal Polri yang lumayan kuat ya harusnya. Mereka punya banyak kuat. Jumlah terakhir itu 400-an orang personel yang bergabung di Satgasus Merah Putih. Dan Satgasus ini uniknya organisasi layaknya sebagai polisi daerah, Mas. Karena ada tim sekretariatan, ada tim penyidik, ada tim penyidik, ada tim intelijen, ada tim pemukul ya. Di dalam organisasi ini. Ini yang organisasi yang layaknya tadi sebagai kayak di Polda gitu. Di Polda itu kan polisi daerah itu kan ada Direkskrimum, Direkskrimsus, ada Direkskrimsus ya. Ada Kanit, Kasat ya. Ada Kanit, Kasat. Nah, ini mirip. Jadi memang kuasanya lumayan besar, dan memang setidaknya dua petinggi Polri yang kami datangi itu mengakui peran Satgasus Merah Putih ini lumayan kuat untuk mempersulit tim khusus masuk ke soal penyidikan kematian Yosua. Iya. Nah, dengan dibubarkannya Satgasus ini mempercepat penyelidikan? Ya, semakin lancar. Ya. Jadi kayak got yang sebelumnya tertumpah gitu, dan ketika dibersihkan sampahnya itu langsung lancar di airnya mengalir. Oke, tersumbat tadi ya. Tersumbat tadi sebelumnya. Nah, kalau begitu Satgasus Merah Putih ini perlu diaudit apa enggak? Nah, ini persoalannya. Belum ada mekanisme ya untuk bisa mengaudit Satgasus Merah Putih ini. Karena kita juga ada ngobrol dengan anggota DPR, beberapa anggota DPR. Mereka sebenarnya sudah mempertanyakan, ini Satgasus Merah Putih ini pakai anggaran yang mana? Operasinya pakai anggaran yang mana? Nah, itu memang belum jelas dijawab, karena harusnya kalau ada satuan tugas atau kelompok organisasi di satu lembaga pemerintah itu harus mendapatkan anggaran, tapi ini kayaknya nggak dapat anggaran, dan itu yang menyebabkan proses audit ya, kalau kita permintaan audit Satgasus Merah Putih itu akan terhalang. Oke. Nah, kalau begitu kita akan tunggu aja ya kabarnya gimana ya. Iya. Kami juga sedang menelusuri kok kasus itu. Betul. Nah, kita tunggu lagi setelah nanti telusuri ya. Nah, bagaimana penelusuran dan investigasi dari Tempo mengenai konsorsium Judi 303 dan juga skema-skema yang beredar belakangan ini? Iya. Nama-namanya banyak tuh. Mas Buya ini memang cocok jadi wartawan. Jadi kalau wartawan itu ada bridging dia. Jadi nggak lompat-lompat. Ini pertanyaannya tadi nggak lompat-lompat. Masuk. Iya. Nah, memang soal Satgasus Merah Putih ini ya, itu juga terkait dengan keuangan ya. Informasinya kan santer banget ya di awal ya. Satgasus Merah Putih ini mengelola uang sampai triliunan rupiah segala macam. Nah, ini yang sedang coba juga kami telusuri, termasuk peran-peran mereka di konsorsium 303 atau GG itu ya. Jadi ada beberapa orang yang lumayan berperan. Kami untuk tahap awal itu sedang mencoba memetakan perjudian di Indonesia seperti apa sih. Sedang berjalan, maksudnya proses. Sedang berjalan. Nah, dari investigasi secara umum dulu, skema itu ada apa hoax? Ada.
ada dan diyakini informasinya. Karena apa? Karena belum ada satupun nama dari, kalau kita bicara mungkin masih maksud yang 2 diagram itu ya yang muncul ya kemarin. Iya, ada 2 skema kan yang berbeda ya. Nah, dari 2 skema itu belum ada nama yang fiktif. Belum ada nama yang fiktif. Kita mengacu dari situ aja. Nah, jadi juga kita ada memang nama-nama ini dan ini akhirnya menjadi seolah-olah benar ya, ketika Kapolri memerintahkan memberantas judi dan langsung polisi daerah se-Indonesia serta Polres berbondong-bondong memberantas judi online segala macam. Nah, itulah kita kemudian bisa terungkap. Kami juga baru mendapatkan informasi. Misalnya begini, Mas Buya. Untuk katakanlah satu aplikasi ataupun satu perusahaan judi online yang beroperasi ya di Indonesia. Itu omsetnya itu satu hari itu bisa sampai ratusan miliar. Dan itu luar biasa. Wow. Luar biasa. Saya juga bingung. Ya apa ini yang main judi online ini? Begitu banyaknya berarti orang Indonesia yang main judi online ataupun orang luar Indonesia yang main di online ini. Itulah satu sisi memang mungkin ada benarnya bahwa ada uang yang selama ini tersimpan dana-dana yang sudah jelas. Nah, ini sudah jelas. Oke. Skemanya salah satu doang yang benar apa dua-duanya benar? Kayaknya dua-duanya. Kira-kira. Oh, jadi ada 2 kubu dong? Ada 2 kubu. Nah, di skema itu kan ada orang yang paling atas nih. Yeah. Itu udah orang yang paling atas menurut Tempo, apa ada lagi atas yang belum tertulis? Ini bukan masalah orang lebih atas ya menurut kita ya, tapi siapa saja yang terlibat. Dan kayaknya memang secara horizontal itu banyak sekali yang terlibat. Baik, berarti ada lagi legislatif, yudikatif, eksekutif. Informasinya ada yang terlibat. Ada yang artinya ada skema-skema lain lagi yang tidak terungkap atau belum terungkap? Ada yang belum terungkap. Itu kan hanya fokus di ini ya, fokus di Polri ya, itu orang-orang. Tapi kalau terlibatan itunya kami tidak tahu apakah mereka terlibat atau tidak, belum sejauh itu kami mengeceknya. Tapi itu kan digunakan untuk kayaknya banyak beberapa orang untuk menyerang tubuh ya. Iya. Nah, tapi sebenarnya uangnya juga mengalir nih, terus ke tempat-tempat lain. Oke, kemana-mana ya. Iya. Ada jangan-jangan ada teman-teman kita juga yang ini nih yang kena dipakai buat nyuci uang ini. Atau ikut terima setoran, tapi tergantung dia peran dan jabatannya. Kalau dia jabatannya terkait dengan itu bisa jadi. Oke, Mas. Selama menulis tulisan-tulisan ini pernah mendapatkan ancaman? Alhamdulillah nggak pernah ya, Mas Buya. Jadi karena kita memang tidak ada yang kita lebih-lebihkan, tidak ada yang luar fakta. Jadi memang apa yang kami tulis itu memang itu faktanya. Makanya kami dalam beberapa tulisan dan semua tulisan itu selalu kami konfirmasikan ke sejumlah petinggi Mabes Polri. Tidak ada yang membaca informasi-informasi tersebut. Cek sana sini. Ternyata memang ada orang-orang yang terlibat dan harusnya sih tidak ada orang yang marah. Harusnya. Betul. Iya. Oke. Nah, sebesar apa keyakinan dari Tempo dan teman-teman Tempo bahwa kepolisian kita bisa menuntaskan kasus ini? Ya, kami melihat bagaimanapun memang harus kita apresiasi ya Kapolri dengan itu kan dengan dibentuknya langsung tim sus dan inspektorat khusus. Itu hanya jeda beberapa hari setelah kematian Yosua, yang ini menunjukkan intens atau niat positif dari Polri dan sampai ke akar-akarnya. Jujur aja saya sejak awal itu meskipun kita tahu ada peran Putri Chandrawati, tapi kita sempat berdiskusi juga di internal apakah Putri Chandrawati ini ikut dijerat atau tidak. Ternyata dia ikut juga dijerat pasal 340 malah, bukan 338. 340 yang artinya hukumannya lebih berat, ancaman hukumannya lebih berat. Memang ini setidaknya menunjukkan
sisi positif ya, sisi baik dari sisi semangat Polri untuk menuntaskan segala kasus ini. Dan ada beberapa banyak indikasi ya, Mas yang menunjukkan dengan momen ini polisi juga mulai berbenah. Kalau Mas Buya ingat yang rekonstruksi kemarin, rekonstruksi ditayangkan secara langsung itu oleh stasiun televisi, meskipun itu stasiun televisi Polri dan tidak pakai suara. Tapi itu sepertinya untuk pertama kalinya ya dalam sejarah Polri menyiarkan secara langsung proses rekonstruksi. Dan ini kan ya ini kita anggap sebagai jurisprudensi ya, atau bisa jadi modal untuk proses penyidikan yang menyita perhatian publik ke depannya. Oke. Mas, terakhir nih. Ini kan polisi akan melakukan penyelidikan ini sampai nanti selesai dan nanti akan P21, ya kan? Dan setelah P21 yang melanjutkan adalah kejaksaan, proses di peradilan. Nah, kalau aku tanya sama Mas Moses secara pribadi, akan lebih jurdil atau lebih presisi kasus ini di proses penyelidikan kasus ini kepolisian, apa justru yang nanti pas di tahap kejaksaan dan pengadilan? Yang pasti, bisa lebih dipercaya mana? Yang pasti Mas Buya, drama ini nggak berhenti ya. Drama ini nggak berhenti karena kami menduga ada kejutan-kejutan lain di pengadilan nantinya. Misalnya apa? Misalnya bisa saja urusan 340 itu pasal 340 itu hilang misalnya. Misalnya itu yang pertama. Yang kedua adalah ini kan sudah terlihat ya bagaimana betulnya lagi ada urusan pelecehan seksual yang kemungkinan digunakan untuk membenarkan pembunuhan itu kan bisa muncul di pengadilan. Nah, yang ketiga jangan lupa Mas Buya, ada banyak sekali ya kasus di pengadilan, ada bukti juga di mana para terdakwanya itu mencabut keterangannya. Mereka mencabut keterangannya ketika pengadilan terjadi, berubahlah skenario ini, dan ada drama berikutnya lagi nanti di pengadilan. Dan satu lagi adalah bagaimanapun, Mas Buya, semuanya ini akan bergantung di tangan majelis hakim. Majelis hakim itulah ini nanti yang pasti akan menentukan. Kalau misalnya hakim itu nanti terpengaruh oleh opini-opini publik ya, opini publik maksudnya ada inilah, ada itu, ada ini, ada itu, sehingga bisa malah berpotensi mengurangi hukuman para tersangka. Ini dramanya masih panjang. Bisa jadi. Dan nanti disinilah kredibilitas dan integritas hakim, jaksa, penuntut umum, kepolisian dipertaruhkan. Kita akan lihat siapa di antara penegak hukum ini yang memiliki integritas dan juga kredibilitas. Termasuk pengacara juga, betul nggak? Termasuk pengacara juga. 4 pilar penegak hukum di Indonesia. Berlomba-lombalah tunjukkan kredibilitas dan integritasnya ya. Jangan sampai ya sebaliknya. Paling terakhir, menurut Mas Moses, Komnas HAM dan Komnas Perempuan di-prank apalagi nge-prank? Ini pertanyaan sulit ini, Mas. Yang pasti kami sudah tanya ya. Kami juga sudah komunikasi setidaknya dengan Komnas HAM. Apa sih alasan Komnas HAM mengeluarkan pernyataan tersebut atau kesimpulan tersebut? Dan ini sepertinya alasan ini sama dengan apa yang disampaikan Komnas Perempuan. Jadi ada undang-undang yang baru lahir, undang-undang namanya Undang-Undang Tidak Pidana Kekerasan Seksual. TPSK, betul. TPKS ini satu sisi memberikan bukan paradigma tapi langkah progresif dari DPR dan pemerintah untuk menanggulangi atau menangani kasus kekerasan seksual. Yaitu apa? Satu, kasus kekerasan seksual bisa berjalan meski hanya keterangan satu saksi. Satu saksi itu bisa. Nah, inilah yang kemudian digunakan. Memang betul. Jadi kepada Komnas HAM dan Komnas Perempuan informasinya, Putri Chandrawati mengaku mendapatkan pelecehan seksual. Nah, jika memang diperlakukan oleh
jika diterapkan undang-undang TPKS ini kepada publik, memang benar, itu bisa dijadikan alasan ya untuk pelecehan seksual. Tapi kan ada skenario sebelumnya, ada latar belakang sebelumnya. Gitu. Ada juga relasi kuasa seperti yang sudah kita diskusikan di awal tadi. Bagaimana seharusnya pelecehan seksual itu terjadi, yang harusnya keterangan tersebut meragukan. Gitu. Nah itu sebabnya kita tanyakan juga kenapa lah sampai Komnas Perempuan dan Komnas HAM ini mempublikasikan, mengeluarkan kesimpulan soal pelecehan seksual itu. Nah ini yang memang tidak ada jawaban detail dari kedua lembaga tersebut, tapi mudah-mudahan semangat dari Komnas HAM dan Komnas Perempuan itu adalah memang semangat untuk melindungi korban pelecehan seksual, bukan kena prank ataupun menjadi pelaku prank. Iya. Karena kemarin saya juga menghubungi Komnas HAM, dibilang udah lagi mau serius ngurusin Papua katanya. Wow. Yang ini aja belum selesai kok. Oke. Ya udah Mas Moses, terima kasih banyak. Terima kasih Mas Uya. Salut, luar biasa. Ya, salam buat teman-teman di Tempo. Sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mas. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 menit saja, oh baby please don't go, agar dapat ku melepaskan